Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Selanjutnya, selalu ada percakapan antara Ye Chen dan Chu Ling'er. Chu Ling'er menanyakan banyak rahasia Ye Chen, seperti penguasa Yan Huang dan tubuh kaisar kuno. Bahwa karena ini, perhatian Chu Ling'er benar-benar dialihkan. Rasa sakitnya secara alami ada, tetapi tidak sebanyak yang diharapkan. Chu Ling'er berkata, "Sekarang, kamu bisa memberitahuku bagaimana kamu lolos dari perburuanku malam itu. Ketika kita pertama kali bertemu dan kau meniduriku di dalam gua." Bagaimanapun, Chu Ling'er memelototi Ye Chen. Bagaimanapun, dia menanyakan pertanyaan ini, dan pipinya masih merah. Malam itu, malam apa? Ye Chen menjadi gila dan pura-pura tidak tahu menatap Chu Ling'er dengan heran. Hanya malam itu, Chu Ling agak gila. Hanya malam itu, wajah Ye Chen juga tidak tahu malu, menatap Chu Ling'er dengan polos. Lupakan saja, aku tidak bertanya lagi. Pipi Chu Ling'er menjadi sangat malu, tahu untuk bertanya lagi, langit tahu bahwa Ye Chen, pria jalang tak tahu malu ini. Aduh. Di sini, Ye Chen berkata. Kamu bilang malam itu. Apa kamu ingat? Dada Chu Ling yang mudah tersinggung bergelombang untuk sementara waktu, dan menatap Ye Chen dengan ganas. Ye Chen berkata, aku memikirkannya, tapi aku melupakannya lagi. Mendengar perkataan Ye Chen menjadi kesal dan marah. Ya, saat keduanya berbicara, sesuatu sepertinya telah pecah di tengah-tengah, membuat Chu Ling'er gemetar. Segera, seluruh pikirannya ditarik ke dunia berkabut putih, dan roh leluhur naga dan Zhu berputar di dalamnya. Ini Shanhai. Chu Ling'er dengan penasaran melihat sekeliling, karena perkembangan Shanhai, dia merasa bahwa jiwanya telah disublimasikan, tubuhnya sangat transparan, dan dia merasakan banyak kebaikan di dunia. Ini luar biasa. Ye Chen menyeringai. Jiwa naga dan Zhu sangat sombong. Chu Ling'er terkejut, Ye Chen bisa membuka dan Shanhai juga bisa membuka, merasa bahwa Ye Chen memiliki semua harta yang luar biasa. Ini belum selesai, lanjutkan. Ye Chen telah berdiri, menyingsingkan lengan bajunya, aku membantumu meningkatkan kekuatan fisik. Ini tidak diperbolehkan, kata Chu Ling'er segera, aku. Keseimbangan jiwa dan tubuh benar. Ye Chen menyela kata-kata Chu Ling'er secara langsung. Anda tahu, semua yang aku katakan adalah kebenaran. Ye Chen mengungkapkan dua baris gigi seputih salju. Yakinlah, jiwa naga dan Zhu akan membantumu menjaga keseimbangan itu. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kekuatan fisikmu ke level tertinggi. Apakah ini baik-baik saja? Chu Ling'er terkejut. Itu pasti mungkin. Ye Chen sudah mulai mengorbankan api abadi, dan mengubahnya menjadi tubuh api abadi, membantu Chu Ling'er dengan pemurnian tubuh dan petir menjadi tubuh petir untuk membantu Chu Ling meredam jiwa. Setelah itu, tubuh klon Ye Chen juga dikorbankan, dan tangannya diletakkan di punggung Chu Ling'er, mentransmisikan esensi bumi. Adapun tubuh asli Ye Chen, lebih dari selusin jenis pin telah dikeluarkan, pada dasarnya semuanya adalah pil untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Berikan darah sucimu. Kakek naga berbisik, tubuh kaisar kuno suci mendominasi, esensi dan darah tubuh kaisar kuno suci bahkan lebih mendominasi, tetapi itu adalah hal yang melawan langit yang meningkatkan kekuatan tubuh. Mengerti. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan memadatkan darah kaisar kuno ke dalam tubuh Chu Ling'er. Klik itu. Segera, tubuh Chu Ling'er membunyikan suara tabrakan kerangka,
dan tubuh fisiknya sangat marah. Ini menusuk. Ini menusuk. Banyak metode digunakan bersama, dan Chulinger mengerang kesakitan lagi, tetapi dia akhirnya mengatupkan giginya dan menahannya. Tidak lama kemudian, tubuh Chulinger terbakar dengan setengah dari nyala api, yang merupakan kekuatan darah yang diberikan Ye Chen. Harus dikatakan bahwa darah suci ini memang bukan hal biasa, dengan agresivitas, mengubah tubuh fisik Chulinger. Dengan cara ini, ada jiwa naga untuk menjaga keseimbangan antara jiwa dan tubuh fisik. Ye Chen menggunakan banyak metode untuk melepaskan kekuatan tubuh fisik untuk Chulinger dengan tidak bermoral. Ya, segera, suara seperti itu terdengar dalam meditasi. Chulinger telah menerobos, dari tingkat ke-8 tahap Dark Space ke tingkat ke-9 tahap Dark Space mendekati puncak tahap Dark Space. Kemudian, aura langit dan bumi gelisah, seolah-olah menemukan ventilasi, dan umumnya menggunakannya untuk Chulinger untuk dituangkan ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya pada saat ini menjadi seperti lubang tanpa dasar, menghisap aura langit dan bumi. Mungkin merepotkan, Ye Chen terus-menerus memberikan pil ke dalam tubuh Chulinger, membantunya untuk melengkapi elemen sejati yang dibutuhkan untuk menerobos. Melihat Ye Chen tetap sibuk, wajah Chulinger dipenuhi dengan senyum. Pemuda di depannya inilah yang memberinya terlalu banyak kejutan dan memberinya terlalu banyak kejutan. Sekarang dia masih bekerja untuknya. Bekerja sangat keras. Ye Chen, apakah kamu takdirku? Chulinger tersenyum manis, dengan senyum lembut di senyumnya. Waktu berlalu perlahan, dari pagi hingga siang, dari siang hingga malam. Wajah Ye Chen sudah pucat, karena darah suci yang terus mengembun memasuki tubuh Chulinger. Namun, usahanya tidak sia-sia, dengan kombinasi banyak metode, tubuh fisik Chulinger sudah kuat dan menakutkan. Namun, Ye Chen masih tidak berhenti. Ye Chen pikir itu tidak cukup, karena Chulinger dapat memadatkan Yuan Shen kapan saja. Ye Chen perlu meningkatkan kekuatan fisik Chulinger ke titik di mana dia bisa menanggung Yuan Shen. Berhenti. Ye Chen. Melihat Ye Chen dengan wajah pucat, Chulinger tidak dapat mengingat berapa kali dia mengatakan hal seperti itu. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Ye Chen tersenyum arogan. Yakinlah, aku adalah tubuh suci kuno, sangat kuat. Tetapi, bagus, dengarkan aku. Ye Chen tersenyum, dan memadatkan darah kaisar kuno lagi. Chulinger mengerutkan bibirnya, kata-kata Ye Chen sepertinya penuh sihir, sehingga dia tidak bisa berkata sedikit pun, yang bisa dia lakukan hanyalah terus mengulurkan tangannya untuk membantu Ye Chen menyeka keringat yang tumpah. Kata-kata Ye Chen menyela pikirannya, karena di bawah banyak metode, Chulinger memiliki sikap untuk menerobos ke tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Bukannya Ye Chen tidak membiarkannya menerobos ke tahap Heavenly Immortal setengah langkah, tetapi Chulinger saat ini terlalu agresif, bahkan jika itu beberapa hari, setidaknya untuk memberinya waktu untuk menstabilkan fondasi. Waktu masih perlahan mengalir dari malam hingga larut malam. Tiba-tiba Ye Chen kelelahan dan pingsan, dan seluruh orang pingsan, dan tubuh klon menghilang. Bahkan tubuh api dan tubuh petir kembali ke bentuk aslinya. Ye Chen. Chulinger bangun dengan tergesa-gesa dan memeluk Ye Chen. Istriku, apakah ada hadiah? Ye Chen yang lelah menunjukkan senyum lelah, dan seluruh kepalanya terkubur di pelukan Chulinger. Lalu hadiah apa yang kamu inginkan? Chulinger tersenyum manis. Beri aku bayi yang gemuk. Oke. Larut malam, Ye Chen menggosok alisnya dan bangkit dari awan. Segera, Ye Chen memasukkan pil ke dalam mulutnya. Di matanya,
Ye Chen melihat Chulinger, tidak jauh. Dia duduk bersila di bawah pohon buah spiritual, dan sekali lagi jatuh ke dalam keadaan meditasi. Namun, Chulinger berbeda hari ini. Setelah kekuatan tubuh fisik dibangkitkan, setelah jiwa ditempa, setelah dikultivasikan untuk dipromosikan, dan setelah tubuh dicuci oleh darah suci, seluruh tubuhnya berlama-lama seperti nirwana, dan dia penuh dengan udara misterius. Sehelai rambut diwarnai dengan senhua yang cantik. Dia tak bernoda seperti peri dari 9 langit. Yang mengejutkan Ye Chen adalah ada penglihatan misterius yang terjerat di sisinya, dan bunga teratai yang tumbuh subur mekar perlahan. Kerja kerasku tidak sia-sia, Ye Chen tersenyum nyaman. Ketika dia mencapai tahap Heavenly Immortal tingkat lanjut, kekuatannya tidak akan pernah lebih lemah dari Chuling-yu. Karena jiwa yang dimiliki Chulinger lebih tinggi dari orang biasanya. Di malam yang gelap, Ye Chen keluar, meninggalkan Chulinger yang sedang tidur. Ye Chen merasa agak berat. Seperti yang dirasakan kakek naga dan Chulinger, semua yang Ye Chen lakukan pada Chulinger sepertinya menceritakan akan kematian, karena Ye Chen benar-benar tidak yakin apakah bisa kembali hidup-hidup. Kakek naga berkata, "Mengapa kamu melakukan ini? Apa maksud kakek?" Ye Chen tegak, dengan kecepatan tetap. Kakek naga berkata, "Kau adalah penguasa Yan Huang, tidak perlu mengambil risiko sendiri seperti ini, karena ini perang, seseorang pasti akan mati. Kamu sebagai penguasa, kamu adalah orang terakhir dalam perang, bukan menyerahkan hidupmu di garis depan dengan cara menantang Yin Ziping secara terbuka sehingga mengundang banyak orang kuat yang akan mengelilingimu." Ye Chen menjawab, "Aku adalah penguasa Yan Huang. Tugasku bukan menyaksikan para pasukanku mati dalam perang, tetapi melakukan yang terbaik untuk melindungi hidup mereka." Ye Chen berkata datar, "Aku harap mereka bisa melihat sungai dan gunung yang telah kita susun bersama, bukan dengan cara banyak korban." Kakek naga berkata, "Meskipun aku mengagumi keberanianmu, tapi ini sangat beresiko." Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Kakek harus tahu, jika Tongsuan ada di Sekte Heng Yue, betapa mengerikannya harga yang ingin kita bayar jika kekuatan kita terungkap dan kentunganku akan hilang. Aku yakin begitu perang sedang berlangsung, tidak ada seorang pun dari pasukan Yan Huangku yang bisa meninggalkan selatan. Jadi, aku adalah protagonis pertempuran, tetapi itu bukan kunci pertempuran ini." Ye Chen tersenyum. Di selatan, Yan Huang adalah tamu dan Sekte Heng Yue adalah tuannya. Pertempuran ini untuk mengambil alih Sekte Heng Yue harus dilakukan dengan cepat. Yang kita butuhkan adalah keputusan cepat. Kunci keputusan cepat adalah menarik Tongsuan keluar dari Sekte Heng Yue. Wah, kamu membuatku tidak bisa berkata-kata. Kakek naga berbaring lagi. Aku benar-benar merasa terhormat saat ini. Ye Chen menyeringai dan berjalan ke istana bawah tanah kota kuno Qianqiu. Di istana bawah tanah, puluhan sosok berdiri tegak dan berhenti di depan peta besar. Meskipun peta ini sangat besar, dibandingkan dengan peta Kyushu Suantian, ini terlihat seperti lelucon. Berikut adalah para petinggi Yan Huang, Yang Dingtian dan yang lainnya juga ada di sini. Mereka perlu memikirkan kemungkinan keadaan darurat, termasuk penghancuran susunan teleportasi Sekte Heng Yue dalam radius ratusan ribu mil. Bagaimana persiapannya? Ye Chen perlahan berjalan, pertama melirik peta besar, dan kemudian melihat kerumunan. Zhong Jiang menjawab, lebih dari 90% pasukan Yan Huang telah dikirim ke aula cabang ke-9 Sekte Heng Yue. Pada saat itu,
Kita akan memasuki markas Heng Yue melalui arai teleportasi dari cabang ke-9 Sekte Heng Yue, kata Zhong Jiang. Hong Chen Su perlahan berkata, begitu ada perubahan atau dalam keadaan mendesak, kami akan menghancurkan susunan teleportasi secepat mungkin untuk menghindari pengepungan. Ye Chen berkata, setelah Tong Xuan meninggalkan Sekte Heng Yue, mereka pasti akan membuka arai formasi pertahanan, jadi para senior harus menyelinap ke Sekte Heng Yue terlebih dahulu, sekarang sudah waktunya untuk memberikan tugas. Yang Dingtian mengatakannya dengan sangat rinci. Setiap orang yang menunjukkannya mengatakannya dengan sangat rinci, termasuk kultivasi dan kekuatan magis mereka. Saat Yang Dingtian menunjukkan seorang individu, Zhong Jiang dan yang lainnya mengikuti arahan dari Yang Dingtian. Dengan cara ini, pembagian kerja menjadi jelas dan tepat sasaran. Jika ditembak pada saat yang sama dan jika semuanya berjalan lancar, manajemen Sekte Heng Yue akan dikendalikan dalam waktu kurang dari 10 detik. Di sini, Ye Chen juga terus menonton. Sambil menonton, Ye Chen juga sambil meminum pil. Dalam 2 hari terakhir, untuk meningkatkan kekuatan fisik Chulinger, Ye Chen mengkonsumsi banyak kekuatan dan perlu kembali ke kondisi puncak dalam waktu singkat. Sampai subuh, banyak orang keluar dari istana. Zhong Kui, Zhong Jiang, Zhong Li, leluhur Tianzong, leluhur keluarga Su, Chuling Gu Santong, Wu Ya, Hung Hom, Feng Zi, Jing Jiang, Bai Yi, Hei Pao, Brother Naga, leluhur keluarga Xiong, leluhur keluarga Situ, dan 5 jenderal kematian Ye Chen akan menjadi 21 orang tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Di belakangnya, Yang Dingtian, Feng Wuzhen, Dao Xuan, Xiao Feng, Pang Dachuan, Murong, Dongfang Yuling, juga muncul. Selain mereka, ada banyak pria kuat Dian Huang, yang masing-masing adalah puncak tahap Dark Space. Ayo pergi. Dengan leluhur Tianzong, semua orang memasuki medan perang teleportasi kota kuno Qianqiu, dan pertempuran itu tidak biasa dan kuat, dan langsung menuju ke arah Sekte Heng Yue. Yang harus mereka lakukan hanyalah menyelinap ke Sekte Heng Yue, menunggu Ye Chen mendapatkan token, dan kemudian mengendalikan arai pertahanan Sekte Heng Yue, dan kemudian membuka susunan teleportasi markas Heng Yue agar pasukan Yan Huang memasuki Sekte Heng Yue. Inilah yang disebut kombinasi luar dalam. Mungkin begitu banyak lineup besar yang agak berlebihan. Namun, untuk berhasil dalam satu gerakan, untuk mengurangi korban yang tidak perlu, dan untuk mencegah berita bocor, barisan ini masih diperlukan. Anda harus tahu bahwa Sekte Heng Yue adalah sekte besar di selatan. Meskipun kekuatan Sekte Heng Yue tidak sebaik Sekte Zhengyang, sekte ini juga kuat. Jadi maka dari itu pengerahan pasukan kuat Yan Huang harus menunjukkan kekuatan penuh untuk dengan cepat mengambil alih Sekte Heng Yue. Selain itu, ini dapat dianggap sebagai perang, dan semuanya kemungkinan besar akan terjadi. Bahkan di hadapan pasukan kultivator, bahkan dengan pasukan Yan Huang yang memiliki 21 orang kuat tahap Dark Space masih belum cukup untuk berperang dengan Sekte Heng Yue. Maka dari itu rencana Ye Chen mengambil resiko tinggi seorang diri menantang Yin Ziping secara terbuka adalah untuk agar Tong Xuan keluar dari Sekte Heng Yue, agar mengambil alih Sekte Heng Yue lebih mudah dan juga menghindari korban pasukan Yan Huang. Namun resikonya besar, Ye Chen seorang diri pasti dikelilingi orang kuat dari ketiga sekte yang mengincar Qin Yu. Keputusan inilah yang membuat semua khawatir pada Ye Chen. Karena sebagai penguasa Yan Huang, seorang diri berada di garis depan hanya untuk pengalihan dengan resiko kematian. Dengan